Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya hormati Pak Wicaksono, Pak Arif Bapas, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya, peserta seminar praktisi energi, para narasumber siang hari ini. Selamat siang, masih belum ngantuk kan? Insya Allah. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memaparkan tentang transisi energi, tapi dari sudut pandang video. Ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Ramida Hidayat. Saya CEO Arcadia Works dan profesional di bidang video games. CEO itu sebenarnya nama kerennya aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya masih singkatannya itu dari Chief Marketing Officer. Jadi saya kurang lebih sama dengan Kak Safitri yang sebelumnya profesi saya adalah pengusaha. Cuma bedanya tadi kata Kak Safitri, kalau ada masalah banyak itu senang gitu ya. Kalau saya nggak terlalu senang Kak, karena kalau makin banyak masalah, makin banyak beban rambut saya ini Kak. Ya. Terus jadi nggak bisa, rambutnya nggak bisa kayak cat apa tadi? Cat ekstrim ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau bisa, memang betul jadi pengusaha itu problemnya banyak, tapi yang mudah-mudahan masalahnya jangan berat-berat kan, berat gitu. Terus kemudian ya seperti tadi Kak Safitri bilang, saya alumni teknik industri dari ITB, dan betul alumni teknik industri itu betul bisa kemana-mana. Contohnya saya alumni teknik industri, tapi kiprah perjalanan saya banyak di seputar architecture dan bangunan-bangunan ya. Mungkin adik-adik di sini ada yang dari jurusan arsitek ya? Boleh katakan nggak? Oh ada tuh satu ya. Katakan nggak boleh. Jadi ya itu teknik industri itu betul bisa kemana aja, dan saya salah satu profesional yang somewhat perjalanan hidup ini membawa saya terjun di bidang industri ini dan saya mencintai industri. Baik, kurang lebih 10 menit ke depan saya akan paparkan tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang green building, tetapi mungkin kulit-kulitnya aja, tidak terlalu detail ya. Saya akan mulai dalam kurang lebih 10 menit ke depan. Oke. Slide saya tidak banyak, banyakkan gambar ya sebenarnya. Jadi seperti yang disampaikan di depan tadi ya, this is our problems today in every day of our lives ya, dan juga also impacting to our environment ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di atas itu ada gambar banjir ya, itu masalah yang sering kita hadapi terutama di saat musim banjir nih sekarang ini, akan ada korban jiwa ya. Dan kemudian kita juga dihadapkan oleh isu pembalakan hutan secara liar ya, deforestation. Kemudian juga ini isu sampah yang menjadi masalah kita sehari-hari. Jadi data menunjukkan ya teman-teman, ini fakta, kalau sampah kota Jakarta itu kita kumpulkan dalam 1 hari, itu bisa kita bangun dalam 2 hari kita bisa bangun 1 candi Borobudur, bukan sampah itu. Jadi ini kita sudah sampai pada isu yang harus kita bisa bersama-sama solving. Kemudian kita juga dihadapkan oleh isu kemacetan, terutama di kota-kota besar seperti ini. Jadi nanti sore kalau kita pulang nih, mungkin ya pemandangan seperti ini akan kita lihat, dan juga polusi yang dihasilkan dari mobil-mobil yang berada di kota-kota besar. Nah, kemudian di satu sisi kita mengenal adanya efek gas rumah kaca yang bisa mengakibatkan global warming ya. Nah, data ini menunjukkan, ini saya boleh di sini. Oke, saya lebih suka berdiri. Data ini menunjukkan global fossil CO2 emissions yang ada di seluruh dunia itu dari tahun 1960, berarti sekitar 40-50 tahun yang lalu, itu berada di level 10 gigaton CO2 per year ya. Dan itu berambat naik terus seiring dengan ditemukannya automobil ya. Kita banyak menggunakan mobil, sebanyak menggunakan fosil untuk energinya.
sehingga CO2 ini naik terus. Tapi ada data menarik nih, pada saat COVID kemarin dia turun sedikit gitu, ya. Nah tapi sekarang naik lagi, sudah sampai ke level sebelum COVID. Itu dikhawatirkan kalau kita lihat gambar di sini, jika suhu bumi meningkat terus, dikhawatirkan akan membuat es di kutub mencair, yang dikhawatirkan bisa menaikkan permukaan laut. Next. Nah, pertanyaan nih, kita sebagai generasi yang beruntung mengenyam pendidikan di universitas, ya, seperti teman-teman sekalian, seperti kita semua, kita ini beruntung dapat mengenyam pendidikan di universitas. Pertanyaannya, kita bisa ngapain nih to make this world a better place, ya. Next. Oke, ini adalah data, ya. Indonesia, ya, itu sedang menuju target net zero emission di tahun 2060, ya. Mungkin kayaknya berapa sih net zero emissions, ya. Pokoknya intinya net zero emissions itu adalah emisi yang dikeluarkan bisa diserap kembali oleh strategi-strategi, banyak strateginya, ya, ada carbon offset dan sebagainya, sehingga Indonesia menetapkan target, ya, tahun 2060 kita bisa mencapai net zero emissions. Nah ini kalimatnya Indonesia nih, berarti kontribusi kita semua, role of engineers, tidak hanya engineer, semuanya, ya. Dan Indonesia menetapkan hal itu. Jadi kalau teman-teman lihat di grafik ini, ya, ini adalah data dari target kita dari Kementerian ESDM. Kita sedang menuju, kalau teman-teman lihat nih yang warna hitam, ya, ini adalah coal, ya, batu bara. Batu bara itu akan phase out rencananya di tahun beberapa puluh tahun mendatang, sampai di tahun 2050 rencananya akan phase out dan akan digantikan oleh yang warna hijau nih. Kalau teman-teman lihat, warna hijau ini adalah renewable energy, ya. Energi yang terbarukan, lebih bersih, lebih sehat untuk kita dan bumi kita. Nah, jadi teman-teman semua yang nanti setelah lulus, ya, ingin berkiprah di dunia profesional, ya. Nah, dunia renewable energy ini akan menjadi industri yang sangat berkembang di kemudian hari, karena kita lihat dari sisi rencana strategis, kebutuhannya akan terus-menerus meningkat, dan yang energi-energi yang tanda kutip kurang bersih, ya, nah itu akan segera phase out, kurang lebih seperti itu. Next. Oke, kembali ke tadi, saya adalah profesional, ya, di bidang green building profesional, ya. Itu bukan ngaku-ngaku green building profesional aja sih, gitu. Itu ada sekolahnya, gitu, ya. Dan saya alhamdulillah lulus. Nah, kenapa building ini menjadi salah satu aspek yang penting untuk kita harus kelola untuk menuju bumi kita yang lebih baik, ya. Building itu responsible untuk 40% dari world global greenhouse gas emissions, ya. Angka yang cukup besar, 40% itu cukup besar untuk kita bisa consider. Kemudian buildings itu responsible untuk 40% solid waste generation globally. Sampah itu banyak sekali dihasilkan dari gedung, ya. Coba lihat nih, ada sampah kan tadi kita makan apa, ini nggak nyadar nih, itu waste yang di-generate dari orang beraktivitas di gedung. Itu kita bicara data globally itu 40%. Kemudian building use 12% of the world's water, ya, berapa banyak tadi kita seharian ke toilet, benar kan? Itu banyak sekali menggunakan resource air. Kemudian air quality in buildings typically contains up to 5% more pollutants than outdoor air. Ini data yang sangat mencengangkan. Ternyata di dalam bangunan itu bisa saja 5 kali lebih kotor dibanding di luar, ya. Dan kemudian building itu memanfaatkan utilize 1/3 dari world's resources. Jadi angka ini cukup signifikan besar, teman-teman semua. Next. Nah, kemudian ini adalah data, ya, global greenhouse gas emission by gas. Ya, ini saya ambil dari Climate Watch World Resources Institute. Bahwasannya gas yang paling besar yang terkandung dalam gas greenhouse gas emission itu adalah carbon dioxide, yaitu 74,4%. Ya. Di mana dari 74,4% ini itu disumbang
dari sektor bangunan, ini datanya menarik nih. Sektor bangunan itu menyumbang 17% dari residential, ditambah 11% dari non-residential, ditambah 11% dari building materials dan construction-nya. Jadi kalau kita total itu ada sekitar 39% disumbang dari sektor bangunan untuk gas CO2. Sebuah angka yang cukup besar yang kita harus bisa manage untuk bisa kita consider bersama-sama. Next. Dan kemudian ini saya ambil data ya, jadi dari bangunan ya. Kalau kita bicara bangunan, kita ambil lifespan-nya kurang lebih 25 tahun, ini ambil sampel ya. Ini data cukup menarik. Jadi energi yang dibutuhkan untuk sebuah bangunan itu terbagi dua. Yang pertama adalah ada embodied energy, yaitu energi yang dibutuhkan untuk membangun bangunan tersebut ya. Jadi kita lihat di sini ada floor slab, window, floor finish, external walls, roof ya, dan lain sebagainya. Dan juga ada operational energy, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan si gedung itu. Kalau kita lihat data di sini, operational energy yang paling banyak dibutuhkan oleh gedung adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Untuk pendinginan ya, untuk AC, cooling energy ya. Nah, energi ini memakan energi operasional yang paling tinggi dari semua energi. Next. Okay, so the question is what is green building? Ya, tadi di sesi pertama ada Mas Ahmad ya, tadi ada yang tanya tentang green building yang menarik juga. Pertanyaan apa sih green building itu? Ya, green building secara konsep itu sebenarnya very simple explanation adalah green building is designed ya, constructed and operates with reduced negative impacts to the environment. Dampaknya kecil terhadap lingkungan. Nah, apa saja tuh strategi yang bisa kita lakukan? Yaitu diantaranya efficient use of energy, water and other resources, use of renewable energy, pollution and waste reduction measures, ya, ukur, kemudian good indoor environmental air quality, kemudian penggunaan non-toxic, sustainable and ethical raw materials, dan mengangkat aspek kesehatan dan quality of life dari para penghuninya. Ya, next. Nah, green building itu basic prinsipnya adalah resource conservation, ya, kemudian resource efficiency, penggunaan energinya efisien, ya, apa saja tuh? Air, listrik, dan other resources, dan kemudian resource sharing, ya. Scope of implementation-nya throughout building cycle, mulai dari desain, dibangun, sampai dioperasikan, dengan tujuan atau target goals, yaitu untuk mentransformasi pasar menuju pasar yang lebih responsible dan lebih sustainable untuk masa depan kita. Next. Nah, ini data menarik nih, kira-kira yang dari sudut pandang rupiah nih. Ya. Kalau saya sama Kak Safitri sebagai pengusaha suka melihatnya dari rupiah ya Kak, ya gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara green buildings ya, bedanya sama conventional buildings, dia tentu lebih mahal. Ada additional cost yang dibutuhkan untuk membuat bangunan ini masuk kategori green buildings. Jadi ada small additional investment di sini, ya. Garis putus-putus ini adalah biaya untuk conventional building. Ya. Ada a small additional investment, tetapi kalau kita bicara long run, kita bicara jangka panjang, building ini akan mencapai penghematan energi dan juga CO2 savings. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita bicara jangka panjang, gitu ya, energi yang digunakannya lebih hemat, dan juga tentunya kalau kita bicara rupiah, tentu biaya rupiah yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Itu konsep dari green building dari sudut pandang rupiah. Next. Dan kemudian benefit dari certified green building ini biasanya kalau ada builders atau developers itu dia akan menikmati higher sales price, salesnya bisa laku lebih cepat. Kemudian ada lower utility bills, ya, biaya utility-nya lebih murah untuk tenants, ya, dan kemudian untuk perbankan yang membiayai itu resale value-nya bisa lebih tinggi, harga jual lebih tinggi, dan juga default rates-nya bisa lebih rendah karena okupansinya lebih tinggi. Next.
Oke, sedikit saya ingin memperkenalkan Green Building Council Indonesia. Green Building Council Indonesia adalah lembaga non-profit yang dibentuk tahun 2009 oleh sekelompok profesional dan perusahaan-perusahaan yang memiliki perhatian atau care terhadap lingkungan. Ya, nah, Green Building ini mengeluarkan rating tools yang dinamakan Green Ship, ya. Green Ship. Kalau bercandanya Green Ship ini makin green makin ship gitulah ya, kurang lebih ya. Nah, jadi ada aspek apa saja di dalam green building itu? Nah, yang dinilai ini ada 6 aspek. Ya. Yang pertama MRC, Material Resources and Cycle, bagaimana kita menggunakan materialnya dengan ramah lingkungan, ya. Material regional, tadi Kak Safitri juga sempat mention ya, materialnya regional, tidak kebanyakan impor, gitu ya. Terus kemudian bagaimana menggunakan kayu yang bertanggung jawab, tidak merusak hutan seperti itu, dan certification, menggunakan freon yang tidak merusak ozon, ya, dan sebagainya. Kemudian dari aspek appropriate site development, aspek tapak, ya, bagaimana tapak kita itu memiliki lahan-lahan penghijauan yang cukup, memiliki memfasilitasi orang menggunakan public transportation, sepeda, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aspek indoor health and comfort, ya, bagaimana ruangan itu bisa dikelola dengan baik sehingga memiliki pengudaraan yang sehat, ya, pengontrolan udara yang baik, suhu, cahaya, ya, suara, kebisingan, dan lain sebagainya. Kemudian water conservation, ya, air yang dihemat, ya, penggunaan air, monitoring penggunaan air, penggunaan rainwater harvesting, pemanfaatan air hujan, air daur ulang, dan lain sebagainya, penggunaan water fixtures, ya, itu ada di sini. Kemudian energy efficiency and conservation, perencanaan energi, pemanfaatan cahaya natural, ya, dan juga mungkin perencanaan fasad yang baik, yang kita menggunakan double shading, screen, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang tengah ini adalah building environmental management, ya. Next, ini perkenalan aja, lebih detail tuh bisa 5 hari sih bicara itu tadi, ya, tapi ini sekilas saja perkenalan. Kemudian World Green Building Council itu memiliki beberapa target, ya. Target jangka panjangnya adalah tahun 2050, 100% dari buildings itu diharapkan bisa beroperasi di net zero carbon. Dan jangka pendeknya adalah all new buildings must operate at net zero carbon di tahun 2030. Which is 2030 itu sekitar 8 tahun lagi. Jadi diharapkan bangunan-bangunan baru yang dibangun dalam 8 tahun ke depan diharapkan bisa mencapai net zero carbon, ya. Next, baik, ini slide terakhir saya, ya. Basically, jika saya bisa ringkas, ya, beberapa hal yang kita sebagai engineers bisa lakukan untuk menghadapi energy transition ini, ya. Yang pertama, ya, we are thinking about engineering solutions, ya, yaitu bagaimana merubah masalah menjadi solusi, dari tidak ada menjadi ada, ya, dari impossible menjadi possible, dan juga dari challenge, dari tantangan menjadi opportunity. Itu kira-kiranya hakikat engineer seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, green innovation dan teknologi, ya, inovasi-inovasi yang tepat guna, ya, teknologi-teknologi baru. Kemudian juga technopreneurship, ya, memanfaatkan teknologi untuk entrepreneurship. Kemudian education, ya, pendidikan. Saya kira university adalah salah satu tentunya yang kontribusi cukup besar terhadap bidang pendidikan. Kemudian science and technology transfer, ya. Dan yang terakhir adalah green manufacturing industry. Ya, saya kira ini bisa menjadi ladang ataupun rencana teman-teman semua untuk berkarir ke depannya, dan mudah-mudahan semua usaha kita ini bisa bermanfaat untuk masa depan bumi kita yang lebih baik. Oke, last slide. Oke, thank you, terima kasih. Kurang lebih itu paparan dari saya. Izinkan saya menutup slide ini dengan tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Agung, ya, di slide terakhirnya, tetapi di versi bahasa Inggrisnya.
We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Ya, jadi kita tidak mewariskan bumi ini dari nenek moyang kita, tetapi sebenarnya kita meminjam bumi ini dari anak cucu kita. So let's work the best for our better future, for our better world, to make a better world. Ya, thank you very much. Terima kasih. Selamat sore.